Alhamdulillahi malikid dayan, wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadha ila yawmiz ziham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan segala perintah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Alhamdulillah, sepantasnya kita haturkan kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita semua bisa bersama-sama berjumpa dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Karena di bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan hari yang sangat spesial, hari yang istimewa, di mana perbuatan-perbuatan baik di dalamnya oleh Allah sangat dicintai, bahkan lebih dicintai daripada berjihad di jalan Allah. Hal itu sebagaimana kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin", tidak ada dari suatu hari, "al-amalu salihu fihi ahabba ila Allah", yang amal saleh di dalamnya, amal baik di dalamnya, ahabba ila Allah, lebih dicintai oleh Allah. Mendengar penjelasan tersebut, para sahabat merasa penasaran. Qalu, walal jihadu ya Rasulullah? Bagaimana dengan berjihad wahai Rasulullah? Apakah 10 hari dari bulan Dzulhijjah itu tetap lebih baik ya Rasul? Faqala, maka baginda Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidaklah jihad di jalan Allah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika syai'un. Ya, kata baginda Nabi, walaupun dengan jihad sekalipun tetap lebih dicintai oleh Allah amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kecuali laki-laki yang keluar di jalan Allah, berperang, berjihad di jalan Allah, kemudian dia pergi dengan harta-hartanya, falam yarji, namun dia tidak kembali lagi, kemudian dia syahid di jalan Allah, hartanya habis untuk biaya perang, maka orang tersebut masih bisa mengungguli ibadah yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 10 awal bulan Dzulhijjah ini banyak amal-amal yang disyariatkan oleh Islam, terutama diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa amal yang sangat diperintahkan di bulan Dzulhijjah, di 10 bulan Dzulhijjah ini? Tentu kita sudah sama-sama mengetahui amalan yang paling besar. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Tentunya adalah amalan puasa. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di 10 awal Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka Allah akan menjauhkan darinya, dari puasanya tersebut, 70 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun
ada puasa yang sangat spesial, yaitu puasa insyaallah besok kita akan berjumpa dengan hari Arafah. Yang mana hari Arafah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang dimana baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tanggal 8 bulan Dzulhijjah didatangi mimpi, ragu dengan mimpinya. Kemudian tanggal 9 lah Nabi Ibrahim baru yakin kalau mimpi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui kalau mimpi itu dari Allah, disebutlah hari ini dengan hari Arafah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafatah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan." Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, kata Nabi, maka akan menghapuskan dosa yang telah berlalu 1 tahun dan akan menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amat sangat penting bagi kita, amat sangat perlu bagi kita umat Islam untuk melakukan puasa Arafah besok, karena mungkin bisa jadi ini adalah tahun terakhir untuk kita. Jadikanlah momentum yang diberikan oleh Allah ini, yaitu bertemu dengan hari Arafah, untuk kita berpuasa dan memperbanyak membaca tahlil dan memperbanyak membaca takbir dan tahmid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Adha tidak bisa dipisahkan dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang ketika semasa hidupnya menikah dengan Siti Hajar, beliau tidak dikaruniai seorang anak. Lantas kemudian dalam doanya selama 7 tahun baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Setiap bermunajat kepada Allah, seorang Nabi, seorang Khalilur Rahman, kekasih Allah, meminta 7 tahun tidak pernah putus asa. Sedangkan kita ahli maksiat ia, ahli durhaka ia, jarang melakukan perintah Allah ia, meminta 1 malam seakan-akan mau mengatur sendiri, harus diijabah. Kalau tidak diijabah kita sakit hati, kalau tidak diijabah kita kecewa. Sedangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang Khalilur Rahman yang Allah sendiri yang menjulukinya Khalilur Rahman, kekasihnya zat yang maha penyayang. 7 tahun beliau meminta seorang keturunan, namun Allah belum karuniai. Ketika baginda Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, tidak lama setelah berselang 7 tahun Allah berikan keturunan, yang mana keturunan tersebut yang nantinya akan menjadi Nabiullah Ismail alaihissalam. Setelah punya keturunan, Allah sekali lagi menguji kecintaan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang belum berumur beberapa bulan, anak yang 7 tahun didambakannya, diperintahkan oleh Allah untuk diletakkan di suatu tempat, yang mana tempat tersebut tidak ada buah-buahan untuk dimakan, tidak ada air sekalipun untuk diminum, tidak ada rumah untuk dimintakan pertolongan, yang mana tempat itu akan menjadi cikal bakal berdirinya kota Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun karena kecintaan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak pernah Nabi Ibrahim menggerutu. Apa yang diperintahkan oleh Allah dijalani. Berangkat Nabiullah Ibrahim ke tempat tersebut. Setelah sampai di sana seraya berkata, melihat tempatnya tandus, tidak ada buah-buahan, tidak ada aliran air. Tangannya diangkat, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, jadikanlah tempat ini ya Rabb tempat yang sentosa, aman, selamat, dan jadikanlah suatu saat nanti ya Allah penduduknya diberikan rizki yang melimpah ya Rabb. Karena doanya Nabi Ibrahim dan skenario indah Allah, kita bisa lihat sekarang betapa indahnya negeri yang dulunya kering kerontang, tidak ada air, yang dulunya tidak ada buah-buahan, tidak ada hewan. Kita bisa bayangkan kota Mekkatul Mukarramah, begitu indah, gemah rimpah loh jinawi, buahnya banyak, tambangnya begitu besar, begitu banyak pengusaha-pengusaha yang masuk ke kota Mekah. Tak sekalipun kota Mekah kekurangan apapun.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menjadi pelajaran bagi kita, seorang suami dan seorang istri, ketika perintah itu datang dari Allah, ketika perintah itu datang dari Allah, dan mungkin perintah tersebut tidak sesuai dengan naluri kita, jangan sekali-kali kita menggerutu kepada Allah, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang kita menganggap apa yang terjadi pada diri kita adalah suatu yang buruk, padahal bagi Allah khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Dan sebaliknya, kadang kita beranggapan karena kehidupan kita sudah mapan, mobil mewah, rumah mewah, kita beranggapan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mapan, padahal kata Allah, fahuwa syarrul lakum, itu kehidupan yang buruk untukmu. Maka biarkanlah skenario Allah berjalan dengan indah. Kita bisa lihat seorang ibu, Siti Hajar, yang ketika diletakkan di suatu tempat, apakah dia menggerutu? Tidak. Siti Hajar hanya berlari dari Safa ke Marwah ketika membutuhkan air, yang mana ini adalah skenario Allah untuk menjadikan ibadah sa'i, yang sekarang ibadah itu disebut dengan sa'i, lantaran Siti Hajar dulu berlari-lari kecil ketika membutuhkan air dari Safa ke Marwah. Selanjutnya ketika Nabiullah Ismail membutuhkan air, haus, maka Allah memerintahkan malaikat untuk menggerakkan kaki Ismail. Dari gerakan-gerakan tersebut muncullah sumber mata air yang disebut dengan Zam-Zam. Maka ketika Siti Hajar melihat air tersebut, Siti Hajar berlari sambil berkata, Zam-Zam, berkumpullah air. Maka sampai saat ini air tersebut tidak pernah kering, yang namanya tetap dinamakan sebagai air Zam-Zam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ibadah yang paling agung, yang paling besar, yang paling diperintahkan di bulan Dzulhijjah ini adalah berkurban. Sudahkah kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan berkurban? Berkurban tidak harus dengan sapi. Berkurban diperintahkan oleh Rasulullah dengan satu kambing, kalaupun sapi itu mencukupi 7 orang. Maka kalau kita menunggu punya satu sapi, insya Allah kita akan kesulitan untuk berkurban. Maka berusahalah untuk membuktikan ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah dengan berkurban sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Ma 'amila banu Adam ahabba ila Allah bi yawmin nahri min iraqati damin." Tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah di hari nahar selain daripada mengalirkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha. Sungguh kurban yang kalian sembelih, kurban yang kita sembelih akan kembali pada hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa atfariha, dan kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya akan kembali kepada kita. Dan darah dari penyembelihan itu, sebelum darah itu jatuh ke tanah, akan terlebih dahulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita saksikan bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin bi niyatin khalisatin wa qalbin salim. Alhamdulillah hamdan kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فإن الله تعالى يقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلف كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.